عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمه المتواترة ومنانه الغامرة وأياده المتكاثرة، والصلاة والسلام على سيد أهل الدنيا والآخرة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أنجوم الزاهرة. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعزم على صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم wadafi'il bala. Angkat tangannya, mudah-mudahan jauh daripada penyakit, banyak rezeki. Wadafi'il bala wal waba wal marad wal alam, amin ya rabbal alamin. Jismuhu mutahharun muazzamun munawwarun, manismuhu maktubun marfu'un mawdu'un ala lawhi wal galam, syamsyid duha badrid duja nuril huda misbahid dhulam, abil qasim Muhammad ibn Abdullah sayyidil arabi wal ajam nabiyil haramain mahbubin inda rabbil masyriqain wal maghribain. فيا أيها المشتاقون لرؤي جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وعلى آله وصحبه. وقال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهدى. صدق الله wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat, bapak-bapak, tuan-tuan haji, para kaum ibu, para pemuda, remaja, putra dan putri, para tokoh, para sepuh Kampung Jatiluhur, mudah-mudahan ini malam Allah Ta'ala limpahkan rezeki yang banyak. Allah Ta'ala limpahkan taufik hidayah kepada kita sekalian. Wabil khusus kepada para asatiz, para guru, di antaranya guru kita akhinal kiram Al-Ustadz Ahmad Zarkasi SPDI sebagai DKM Masjid Al-Hidayah, matta'anallah bituli hayatih. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat, afiat, Allah Ta'ala limpahkan rezeki yang banyak. Begitu juga kepada khinal kiram Al-Ustadz Faisal Fahri dan Al-Ustadz Wahyono, Al-Ustadz Ahmad Hidayat, Al-Ustadz Rudiani, dan kepada para asatiz, para guru-guru yang lainnya mungkin tidak ada, tidak tercantum namanya di kertas ini. Semuanya kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahkan ilmunya, panjang umur, sehat, afiat semuanya. Dan begitu juga kepada Ketua RW 02 Bapak Masa Suhendar, Ketua RT 09 RW 02 Bapak RT Abidin SPDI, Ketua RT 04 RW 06 Bapak M. Hussein. Kita doakan semuanya mudah-mudahan panjang umur, sehat, afiat, Allah Ta'ala limpahkan rezeki yang banyak. Para hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Ta'ala telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita sekalian.
nikmat yang tidak terhingga banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kita enggak mampu menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dari begitu banyak nikmat, Al-Imam Ali karramallahu wajha radhiyallahu taala anhu berkata, "Inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan." Dari begitu banyak nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita sebagai hambanya, cukup kata Sayyidina Ali, nikmat iman dan Islam sudah mencakup semuanya. Apalagi kita sebagai orang Islam, kita tingkatkan keimanan kita. Di dalam kitab Imam Nawawi namanya Syu'bul Iman. Di dalam kitab itu dijelaskan bahwasannya di badan kita ini ada 77 cabang iman. Yang Nabi mengatakan al-iman yanzid wa yangus. Iman itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Di dalam acara-acara seperti ini iman kita naik melonjak. Satu keuntungan besar. Dan kita akan mendapatkan syafaat. Kita akan mendapatkan karomah. Dari apa? Dari kita awal membaca tahlil. Tahlil, tahu tahlil? Itu tahlil karomahnya luar biasa. At-tahlil laisa lil amwat bal lil ahya. Kita baca tahlil itu bukan hanya untuk orang yang udah mati, bukan. Tapi tahlil ini keuntungannya buat orang yang hidup. Satu contoh saya berikan. Di dalam kitab Sanusi, di dalam kitab Nawawi, di dalam kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada satu hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi bersabda, kata Nabi, man qala la ilaha illallah wa maddaha hudimat lahu arba'atu alaf dhanbin minal kabair. Kata Nabi, siapa orang yang membaca kalimat la ilaha illallah dipanjangkan, madda yamuddu dipanjangkan. Contoh, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha, tuh dipanjangkan. Atau selesai acara-acara seperti namanya talqin zikir, itu suaranya ditarik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah, ditarik tuh tinggi tuh. Ini kata Nabi, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dipanjangkan satu kali, hudimat lahu arba'atu alaf dhanbin minal kabair. Allah Ta'ala hancurkan dosa-dosa besar orang itu 4.000 daripada dosa-dosanya. Hudimat lahu arba'atu alaf dhanbin minal kabair. Sekali kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah dipanjangkan, contohnya dalam tahlil berapa kali kita baca, itu Allah Ta'ala hancurkan 4.000 daripada dosa-dosa besar kita. Galu, sahabat bertanya sama Nabi, wa in lam takun lahu syai' minal kabair. Ya Rasulullah, kalau kami enggak melakukan dosa besar, kalau kami enggak punya dosa besar bagaimana? Kata Nabi, qala Rasul, yughfaru li ahlih. Allah Ta'ala ampunkan keluarga engkau di rumah. Bapak-bapak hadir di sini, ibu-ibu hadir di sini.
Allah Ta'ala hancurkan dosa besar kita. Kalau kita nggak punya dosa besar, maka keluarga kita yang di rumah Allah Ta'ala hancurkan dosa-dosanya. Alhamdulillah. Ditanya lagi, kalau keluarga kami nggak punya dosa besar bagaimana? Nabi menjawab, wali jironi. Allah Ta'ala ampunkan dosa tetangga engkau. Dari sebab ente hadir di ini tempat membaca tahlil wa zikrun nabi, Allah Ta'ala ampunkan tuh tetangga yang nggak tahu urusan apa-apa tuh. Hadhil khasais min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini kekhususan yang Allah Ta'ala berikan khusus umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita cari kawan yang baik. Kalau kawan yang baik berbuat kebaikan, kita jadi ketepaan. Dia yang melakukan perbuatan baik, kita yang diampunin. Jangan jadi orang ahli neraka. Orang ahli neraka itu mempunyai penyesalan. Nyesel orang ahli neraka. Kalau dia ingat waktu di dunianya itu di surah Al-Furqan. Ya laitani lam attakhiz fulanan khalila. Cilaka kami. Coba waktu di dunia saya nggak berkawan sama orang medit begini. Daglok gua temenin. Tuh nyesel dia. Lagunya kagak diantar. Orang neraka aja nyesel salah pergaulan dia. Mustinya dia masuk surga gara-gara salah pergaulan jadi masuk neraka. Makanya disebut di situ laitani lam attakhiz fulanan khalila. Duh cilaka kami. Coba gue nggak berkawan, nggak bergaul di dunia sama si fulan, nggak jadi cilaka gue seperti ini. Tuh, makanya nyari kawan, teliti, jangan salah pergaulan. Nggak sedikit kata Nabi nanti, orang yang kita kagak kenal nuntut di hari kiamat. Cek, ini kode ini. Nasinya udah pada kisut, udah dingin udah. Iya. Tapi tenang, belum jam 10 belum. Iya, si sore. Pokoknya kira-kira udah mau jam 10 udah kayak terorot aja udah. Lanjut kan nih? Iya. Saya mah kayak khotib Jumat atau khotib Jumat. Panjang pendek amplopnya udah dilem. Mungkin jadi khotib Jumat jangan lama-lama. Jadi berdosa. Edennya khotib lama banget. Mana perut kita lagi lapar udah. Ya. Mungkinnya tuh kalau di mimbar tuh Ustaz Jarkasi boleh tulis itu tuh. Khotib Jumat kurang lebih 15 menit. Panjang pendek amplop udah dilem. Orang rame girang. Urusan akhirat manusia kalau dikasih sedikit kan wah lah umres. Ya enggak? Sampai mana tadi ya? Oh meded. Dia punya kawan meded. Mungkin cari kawan yang jangan yang meded, yang daglok jangan. Yang diantak cari kawan, yang ibadah jadi kita dapat ampunan dari dia tuh. Makanya syafaat ya.
Ini masalah syafaat sedikit. Sebenarnya itu syafaat tuh bukan hanya di akhirat. Kalau dikatakan syafaatul uzma, itu mencakup semuanya, para nabi dapat syafaat. Tapi kalau dikata syafaat khusus buat kita, nanti saya terangin. Ka'ab al-Akhbar meriwayatkan, ada satu kejadian, hamba Allah Ta'ala begitu ditimbang amal jeleknya lebih banyak daripada baiknya. Fayuk maru ilan nar. Ini di dalam kitab Nawadir saya baca. Maka diperintahkan masuk ke dalam neraka. Sekian lama di neraka, sifat Rahman dan Rahimnya Allah berjalan. Allah Ta'ala panggil, ya Jibril, is'al abdi finnar. Coba tanya sama hambaku di dalam neraka. Waktu di dunia ngaji gak sama orang alim? Tuh. Ngaji gak sama orang alim yang benar, asal bukan tibang alim doang, katanya kiai, bukan. Lah dukun yang sekarang ngaku kiai. Ini orang alim benar-benar. Kalau dulu Betawi memang saya kecil jarang namanya kiai, mualim. Datang dari Jawa ki, ya gak? Ada ki gendeng, ki meded, macam-macam ki dah. Dulu mah di Betawi mualim. Ya, ya Rob, saya tanya di dunia nggak tahu ngaji dia. Kiu-kiu mulu, sama ngadu jago, nggak tahu ngaji sama orang alim waktu di dunia. Ya Jibril, is'al abdi, itu sifat Rahman Rahimnya Allah. Tanya lagi sama hambaku, pernah makan bareng nggak sama orang alim? Tuh, makan bareng aja ditanya sama Allah. Makanya ada satu hadis Nabi mengatakan, ahabbut ta'am ilallah maka surat bihil ayadi. Makanan yang paling dicinta oleh Allah Ta'ala yang banyak tangan di dalamnya, yang nyogroh, nyogroh. Makanya ulama kita ini, mualim kita Betawi ini bikin dulu tampah, belum ada nampan. Kan yang bikin nampan encek. Dia lihat kita dibikinin tampah, dibikinin lagi itu. Tampah tuh tampah. Ya dari bambu. Mana enak lebar itu. Walah, yang makan bisa berenam bertujuh itu. Pakai adang nyungsep di nasi. Dulu masih kecil kita begitu, namanya di Betawi. Masih ada aja yang jahil, abong-abong dia tuaan. Ini enggak, semur pakai ilang. Mana semurnya ya? Tadi ada semurnya. Begitu kita lihat, netes di jidat. Wah, dia ditaruh palanya dia peci. Kenangan dulu enak, kenangan dulu. Belum ada listrik lagi. Ya. Pakai tampah dulu. Makanya ulama kita nih, Betawi nih, ya, bikin tuh tampah. Taruh deh tuh daun pisang di bawahnya, bikin nasi uduk deh tuh sama semur daging kebo. Ya, ikan kebo orang sini bilang. Wah, Jon makan mana lapar banget. Yo. Enak zaman dulu tuh. Allah bilang ahabbut ta'am ilallah maka surat bihil ayadi. Yang paling disuka makanan oleh Allah yang banyak tangan ngambil, nyuap. Yo. Kata Jibril, ya Rob, ini orang belum pernah makan, belum pernah hadir tempat orang baik begini. Ya, kemelacin nih bocah. Ya Jibril, is'al abdi, tanya lagi sama hambaku, tanya lagi. Waktu di dunia bertetangga gak sama orang alim? Ya Allah, sampai bertetangga sama ulama aja tuh. Ditanya sama Allah. Kenapa? Kalau kita bertetangga sama orang alim, kita ini kagak alim, tiap malam dosa kita dihapus sama Allah sebab orang alim. Orang alim kan mau tidur aja udu. Habis udu bebacaan mau tidur. Bacanya banyak orang alim. Baca-bacaan dia ratib, dia baca. Waqiah mau tidur dia baca. Ayat kursi dia baca.
Kulhu aja 100 dia baca mau tidur. Bangun orang alim di waktu malam sembahyang tahajud, dia witir. Ini tetangganya kauban, ngalor ngidul ngetan ngulon dapat ampunan tuh dari orang alim. Lah kita mah asik aja tidur, mana meleding. Tidurnya sambil ngerokok. Akhirnya tuh rokoknya kebakar tangannya. Mimpinya dioyok-oyok kuntilanak. Dapat ampunan dari sebab orang alim. Ya Rob, kata Jibril, ini orang gak bertetangga sama orang alim. Dia tinggalnya di komplek lain. Singkat cerita, saya gak tuntasin, padahal panjang. Terakhir, ya Jibril, tanya sama hambaku, namanya ngambil nama orang alim gak? Apakah nama para nabi, para rasul, para syuhada, para ulama, siddiqin, salihin, ngambil gak namanya, nama orang-orang baik? Ya Rob, saya tanya, namanya gak ngambil nama orang baik, namanya dia jenglot, bujung. Kemelacin pisan orang. Ya Jibril tanya lagi terakhir, dia punya kawan gak? Kawannya yang cinta sama orang alim, kawannya yang cinta kepada wali-wali Allah. Baru nemu. Ada ya Rob, katanya dia, saya tanya. Dia punya kawan katanya Ustadz Yarkasih, DKM Masjid Al-Hidayah. Dia cinta sama orang alim, cinta sama para wali-wali. Baru nemu. Kata Allah apa? Ya Jibril, khuz biyadih wa adkhilhul jannah bi syafaatih. Ya Jibril, kobok tuh, kobok. Neraka dikobok. Rogoh. Nemu dia tuh di temang tuh. Angkat dari neraka, masukkan ke surga dengan berkah dia punya kawan yang cinta sama orang alim. Tuh kekhususan umatnya Nabi Muhammad. Luar biasa. Kalau kata kita mau enak banget loh. Oh, kan begitu, enak banget loh, itu dia tuh. Yang dibilang kita jangan sampai salah berkawan. Kawan kita itu bisa memberi syafaat pertolongan kepada kita. Para hadirin jamaah sekalian, salawat beserta salam kita limpahkan kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan oleh Allah banyak-banyak bersolawat kepada Nabi. Karena bersolawat kepada Nabi ini memberi syafaat. Syafaatnya Nabi bukan hanya di hari kiamat. Syafaatnya Nabi itu berlaku sekarang kala kita hidup. Ketika kita sakaratul maut lagi naza, akan mendapatkan syafaat. Ntar di dalam kubur kita dapat syafaat lagi, baru terakhir di hari kiamat. Inna aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalah. Yang paling dekat manusia kepada aku yang mendapatkan syafaat di hari kiamat, orang yang banyak sholawatnya di dunia, bukan nanti. Bukan di hari kiamat banyak sholawat. Di hari kiamat manusia laki perempuan telanjang bulat, dia kagak ngeh sama dirinya. Yo kan isya'nuh, udah repot sama dirinya. Jangankan sholawat, dia telanjang aja dia nggak ngeh sama dirinya. Jadi syafaat adanya di dunia. Makanya Allah Ta'ala perintahkan malaikat-malaikatnya dan orang-orang beriman. Tiap Jumat dengar tuh surah Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Tuh. Yang disolawatin diperintah oleh Allah cuma nabi kita. 124.000 nabi nggak ada yang disolawatin sama kaumnya. Nabi Allah Adam nggak dapat. Syuyukhul anbiya, syekhnya para nabi-nabi, Nabi Allah Nuh. Allah Ta'ala kasih musibah banjir bandang.
yang hujannya 40 hari 40 malam, dari atas turun air, dari bumi mancur air. 40 hari di dalam kitab Nuzhatul Majalis diterangkan tuh. Itu surutnya 150 hari baru surut. Enggak ada kaumnya yang sholawat kepada Nabi Nuh. Nabi Musa dah, Bani Israel, wa aghraqna ala Fir'aun wa junudih. Allah Ta'ala tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Allah Ta'ala selamatkan Nabi Allah Musa dan kaumnya. Enggak ada kaumnya yang baca sholawat sama Nabi Musa, padahal 12 golongan itu suku. 12 suku Bani Israel, enggak ada yang baca sholawat sama Nabi Musa. Malah Nabi Musanya difitnah. Orang Yahudi tuh demennya kalau mandi di kali itu telanjang bulat. Nabi Musa sebagai Nabi dan Rasul kagak mau begitu. Mandinya sendiri Nabi Musa di pojokan. Difitnah sama kaumnya. Lo emang gak tahu, tuh Musa gak mau nyampur sama kita, itu dia penyakitnya kondor. Jahatnya tuh Fir'aun, Bani Israel tuh. Itu Israel begitu, udah diselamatin. Nabi Musa kagak mau nyampur sama dia, mandinya sendirian di balik batu, nyari hijab. Difitnah sama Yahudi. Tuh Musa mungkinnya gak mau nyampur sama dia, sama kita mandi. Kenapa? Orang kondor katanya gede. Nabinya dan Rasulnya difitnah. Sampai Allah Ta'ala tolong fitnahnya Yahudi itu, batu yang Nabi Musa taruh bajunya, celananya di batu, batunya lari. Itu batu lari, Nabi Musa lihat, ngoyok batu, telanjang-telanjang. Kaumnya lihat, ya itu Musa katanya kagak kondor. Yahudi emang bangsat manusia itu. Gregetan gitu sama dia. Medet banget itu manusia, dagloknya juga setan itu orang. Tuh, nabinya dia yang ngelamatin dia difitnah. Enggak baca sholawat. Nabi Isa gantengnya orang, nulungin. Di mana orang yang sakit di zaman Nabi Isa, dipegang tangannya berkah, baik, semua penyakit apa aja dah. Mau lever, mau seher, sobleker, apa aja. Wah baik udah Nabi Isa. Bukannya disolawatin nabinya, malah difitnah katanya anak Tuhan. Di dalam kitab dijelasin tuh, Siti Maryam kan di dalam mihrab aja tuh, ibadat aja. Ya, akhirnya Allah Ta'ala masukin roh. Wa kalimatu alqaha ila Maryam. Itu Siti Maryam waktu ngelahirin Nabi Isa itu umur 14 tahun. Orang dulu umur 14 tahun gede. Nggak kayak anak sekarang. SMP kecil banget kayak merki. Ya. Difitnah. Yang diberikan sholawat, yang diperintah sholawat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak, keterangannya dari 124.000 nabi itu semuanya jikirannya para nabi dan rasul tuh sholawat sama Nabi Muhammad. Jadi nabi-nabi yang dapat musibah mau diserang sama kaum lain, itu dia halagah bacanya sholawat kepada Nabi. Satu contoh, fa'auhallah ila Musa alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala beri wahyu kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Ya Musa, aturidu an la tanala al-'atsha yaumal qiyamah. Ya Musa, sukakah engkau tidak mendapatkan kehausan, kelaparan, kebelangsakan, kesialan di hari kiamat? Ilahi na'am, kata Nabi Musa. Tentu ya Allah, saya nggak mau susah. Bagaimana caranya? Qala ta'ala, kata Allah Ta'ala,
ya Musa faksiris salata ala Muhammadin. Ya Musa, banyakkanlah solawat engkau kepada Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Coba bayangin Pak, sekelas Nabi Musa. Nabi dan Rasul ini bukan Nabi kaleng-kaleng ini. Nabi yang hebat. Mukjizat ambrek sama dia. Tongkatnya bisa jadi ular. Tongkatnya kalau mukul batu gede, batu bangkok dipukul sama dia, mambrot air. Ya, sungai Nil bisa berubah jadi darah. Ini tongkat Nabi Musa yang terakhir. Ketika Nabi Allah Musa dioyok-oyok, tuh dioyok-oyok, diuber-uber, dikejar-kejar Firaun, dia udah keponggok ini laut. Nabi Musa berdiri di tepi pantai Mesir. Harus nyebrang ke tepi pantainya Saudi Arabia sekarang kalau kita lihat map. Itu kan berapa kilo itu? Apa Nabi Musa katakan? Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. La haula wa la quwata illa billah. Sallallahu ala Muhammad. Dipukul. Laut dipukul, belah itu laut, sehingga Nabi Musa bisa nyebrang. Hebat gak Nabi Musa tuh? Hebat gak? Masih disuruh banyakin sholawat sama Nabi Muhammad. Bagaimana orang Jatiluhur? Tibang menang lagu doang sama gaya, banyakan utang. Kita emang begitu, lagu doang sama gaya kita mah. Utang kagak nahan. Ya. Nabi Musa disuruh banyakin sholawat kepada Nabi Muhammad. Makanya Pak, Bu, ada masih. Kirain pules. Kalau ibu-ibu biasa rajin tuh, baca-bacaan, rajin. Iya, ibu-ibu rajin, zikirnya rajin dia mah. Ya Bu ya. Berapa baca selawat Bu? Lah sepi. Selawat banyakin. Itu memberi syafaat sama kita di dunia ketika sakarat dan dikubur. Ntar dikubur saya cerita syafaat. Ya. Sekarang cerita dikubur deh. Ini waktunya udah mau jam 10 ini. Saya lagi ngeliatin aja nih. Sekarang contoh syafaat di dalam kubur. Singkat ceritanya juga. Ada mayit, udah kelar kerjaan, udah diuruk, udah ditinggal. Datang malaikat. Namanya siapa? Munkar. Karena manusia kerjaannya pada meded. Kerjaannya banyak munkar manusia, makanya yang datang malaikatnya munkar wa nakir. Kalau orang yang baik, orang yang ahli ibadah, itu yang datang namanya malaikatnya Basyir Mubasir. Malaikat nih kayak malaikat kayak kita nih orang pengajian ini ahli surga Pak. Man mata li talibil ilm wa huwa syahid. Siapa orang yang mati dalam menuntut ilmu, pergi atau pulang, matinya syahid di sisi Allah Ta'ala. Jadi orang yang nuntut ilmu itu matinya syahid, makanya malaikatnya datang namanya Basyir Mubasir. Kalau yang didatengin munkar wa nakir, model Jokowi, Prabowo, Megawati, nah itu diserotok dia tuh. Kalau kita mah kagak. Itu hadis banyak banget masalah nuntut ilmu. Ya, nah sekarang nih mayit diserotok sama malaikat nih. Ini mayit didudukin sama malaikat. Ditanya sama malaikat. Biasa formilnya kan man rabbuka. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma kiblatuka. Tuh, biasa deh tuh. Tapi kenyataannya malah lain ntar. Ini masing-masing orang urusannya. Bagaimana amal perbuatan.
Ini mayit ditanya malaikat, gugup, gelagapan, nggak bisa jawab dia. Lagi sedang genting keadaan nih, malaikat yang satu nih, udah mau hantam aja udah nih, udah ngancar nih. Datang makhluk dari belah pojok, ganteng, cakep, wangi, bersinar, datang deketin mayit. Ya fulan, gerak, gol, ayo ngomong begini, diajarin, kelar urusan. Selamat nih orang, pergi malaikat. Ini mayit lagi melongo aja. Nanya, ya yarhamukallah man anta. Hei makhluk yang dirahmatkan Allah, siapa inti sebenarnya? Ya fulan, ya mayit, aku ini Allah Ta'ala jelmakan dari solawat yang kau selalu baca di dunia. Aku ini solawat engkau memberikan syafaat kepada engkau dikala engkau dalam keadaan sulit. Hei mayit, ente kan mati dalam keadaan Islam. Iya. Kenapa nggak bisa jawab pertanyaan malaikat? Tahu gak sababnya? Tahu gak ada sabab tuh? Nggak tahu. Mau tahu sababnya? Iya. Lu waktu di dunia mulut lu lemes. Oh, lemes mulutnya. Kalau anak sekarang bilang kepo. Ya bu ya. Hati-hati lu bu. Jangan kepo. Gak bakalan bisa jawab ntar tuh. Iya gak? Mulutnya kepo ongkoh. Gak sholawat sama Nabi. Ya kena pisan dah. Ya hati-hati tuh. Jadi sholawat ini memberi syafaat terus. Para hadirin jamaah sekalian, ini belum masuk ke masalah ini, tapi urusan udah bermasalah. Ya. Lagi terus nih, enggak, soalnya kalau orang ngaji, ya ini lain nih sama tontonan. Kalau orang ngaji besila, kaki udah kesemutan mulu. Ntar semutan kaki kanan, ganti kaki kiri. Kaki kiri semutan, mau blonjor kagak enak. Lain sama kiu-kiu jejeg. Ya kalau kiu-kiu jejeg ya. Mana ada rokok, ada kopi aja. Ya jonjon banget udah. Lima menit lagi boleh minta. Singkat nih cerita. Intinya aja inti. Qala Allah Ta'ala li Musa alaihi salatu wassalam. Berkata Allah Ta'ala kepada Nabi Allah Musa, ya Musa, inni a'taitu ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nurain. Ya Musa, aku berikan kepada umatnya Nabi Muhammad khusus dua cahaya. Kaila yadurru dhulumatani, untuk menangkal daripada dua kegelapan. Qala Musa, bertanya Nabi Musa, ma nurani ya Rabb? Apa dua cahaya itu ya Rabb? Nurul Quran, cahayanya Quran. Tuh makanya Quran Pak memberi syafaat sekarang. Quran bukan beri syafaatnya nanti, bukan, sekarang. Saya udah rasain syafaatnya Quran. Saya jadi enak hidup di dunia, jadi berkah gara-gara Quran sama sholawat. Bu, ibu di dunia ini pengennya yang asik apa? Banyak duit, banyak rumah, apa banyak anak? Udah cicing baik ini. Aki-aki maunya apaan? Duit. Saya jalanin nih, saya jabanin nih. Saya juga dulu susahnya jumlah setan. Satu setan aja serem. Apalagi 17. Saking susahnya. Tinggal di kontrakan, mana ngulet mentok. Karena nggak punya duit. Capek sama susah. Susah kan capek. Iya gak? Orang susah, orang miskin itu ya
Satu, imannya lemah. Kedua, akalnya tumpul. Malas berpikir, orang lapar aja. Ketiga, imannya kendor, oblak. Akhirnya saya putuskan, karena saya ngaji ada ilmu, saya putuskan baca surah Waqiah. Saya ingat tuh. Karena Nabi mengatakan, man qara'a suratal Waqiah lam yusibhu faqatun abadan. Siapa orang yang melazimkan baca surah Waqiah, nggak bakalannya belangsak, nggak bakalannya miskin selama-lamanya. Sampai kodok berbulu. Pernah lihat kodok berbulu? Kiamat ntar ada. Tuh Waqiah. Nabi yang bilang, alimu nisa'akum bi suratil Waqiah fa innaha suratul ghina. Ajarkanlah istri-istri kalian surah Waqiah, itu surah kekayaan. Bukti sama saya. Mau tahu Pak, nekat saya Pak. Capek sama miskin. Kalau kita kaya lagi jaya, nih kita nih lagi jaya. Pada datang saudara ke rumah ngaku ada yang manggil mamang. Ini enggak? Kucing banyak banget di rumah. Kalau lagi jaya. Kalau kita lagi miskin tinggal di kontrakan, saudara kagak ada yang datang, kucing kagak mampir. Kagak ada mau ikan pisan. Tuh. Baca saya surah Waqiah nekat berapa Ustaz? Saya baca ba'da asar 41 kali balik 41 hari saya baca. Saya jejegin diri aja deh di musola, kontrakan dekat musola, udah diam di musola. 41 hari, bener kata Nabi. Setelah saya baca tuh setelah 41 harinya karena udah hafal, jadi habis sembahyang baca Waqiah 1. Sampai sekarang nih. Ya. Allah Ta'ala angkat derajat kita tuh. Itu rezeki gampang tuh. Gampang rezeki kayak hujan jadi itu rezeki tuh. Istilahnya main becek-becekan aja dapat duit. Main becek-becekan hujan dapat duit. Air hujan jadi dapat duit. Itu Quran tuh, mukjizat. Mukjiz namanya. Al-Quran itu mukjizatnya itu berjalan sampai hari kiamat. Yang kedua apa cahayanya? Nurul Ramadan. Cahaya Ramadan, dikit lagi sampai nih Ramadan. Jangan disia-siain. Ini kadang-kadang Ramadan jadi kerjaannya merebot. Gelar nih hamba keluar-luar. Giliran seminggu masuk lagi tuh. Semua hambal tuh. Rugi. Jangan. Kalau nggak ada Ramadan, kalau nggak ada ayat Qul huwallahu ahad, binasa umat Nabi Muhammad. Ramadan bilangnya Ramadan itu pembakaran dosa-dosa kita. Bukannya Ramadan. Itu yang ngomong Ramadan itu orang bahlul. Bapak tahukah arti Ramadan? Ramadan itu coba lihat kamus bahasa Arab. Ramadan itu artinya orang yang sakit mata udah belekan. Jadi kalau ditulis selamat datang bulan Ramadan, selamat datang bulan sakit belek. Lah jelek amat. Oke, Ramadan bilangnya Ramadan pakai dot, bukan pakai dal. Ya. Wa ma zulumatani, ya Rabb, apa dua kegelapan? Zulmatul qabr. Tuh. Memang kuburan juga gelap, tapi maksud di sini azab. Azab kubur. Itu kegelapan tuh. Yang kedua zulmatul qiyamah, huru hara kiamat yang sangat dahsyat. Itu yang sangat dikhawatirkan. Para hadirin jamaah sekalian, saya mau cerita panjang, banyak kisah-kisah banyak sama saya, tapi waktunya juga yang kagak mengizinkan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita sehat afiat. Allah Ta'ala banyakin rezeki kita, anak, istri, cucu, mantu biar pada sehat banyak rezekinya.
Kita doain guru-guru kita, orang-orang tua kita biar pada panjang umur, banyak rezekinya. Menghadapi bulan Ramadan biar Allah Ta'ala cukupkan kebutuhan kita. Al-Fatihah biniyatil qabul wa ila hadratir Rasul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.